Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jurnal Berkebun. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berlibur ke daerah dataran tinggi, yaitu di dataran tinggi daerah Magetan ya teman-teman. Tepatnya di Waduk Sarangan. Nah, di situ saya sempatkan bukan untuk membeli buah stroberi, saya sempatkan untuk membeli bibitnya kayak gini teman-teman. Jadi beli dalam bentuk polybag kan, satu polybag ada 5 bibit kayak gini, ada 5 bibit tanaman stroberi. Kemudian saya pindahkan ke media potongan galon seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya zoom. Saya sih berharap tanaman stroberi ini bisa tumbuh di dataran rendah tempat saya, di area tempat tinggal saya. Jadi saya di sini masih dalam proses masih mengamati tentang seluk-beluk tanaman ini, apakah bisa dikembangbiakan di dataran rendah tempat saya tinggal seperti itu, apalagi bisa dikembangkan secara hidroponik. Nah, dari awal pindah tanam pertama kali itu ada bekal buah 1, itu sudah membesar dan saya petik. Kemudian ini yang kedua kalinya mulai berbunga dan selang beberapa hari kelopak bunganya mulai rontok dan tumbuh bakal buah baru. Dan untuk perkembangan tanaman stroberi ini saya mulai takjub nih teman-teman, kelopak bunganya banyak sekali dan cepat perkembangannya. Tiba-tiba beberapa hari nggak nengok tanaman udah besar seperti ini. Dan sepertinya bukan musiman juga ya teman-teman, karena kan ada kali jarak 1 bulan udah berbunga lagi seperti itu, atau memang siklusnya seperti itu, saya masih belum paham. Saya masih coba belajar. Bakal buahnya sudah banyak yang tumbuh, ini udah kelihatan mulai membesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
8, 9, 10. Kok yang sebelah sini 11, 12, 13. Nanti 2-3 hari lagi ini udah mulai rontok kelopak bunganya dan bisa menjadi bakal buah. Kalau dihitung sama bunga yang masih mekar ada sekitar 16 bakal buah sih. Wow. Semoga aman ya. Jadi kayaknya ada kemungkinan bisa dikembangkan di dataran rendah. Jadi di sini saya masih mempelajari dari karakteristik tanaman stroberi ini, dari segi akarnya, dari segi hamanya, apakah tahan dengan cuaca yang ekstrim atau tahan dengan musim penghujan yang curahnya tinggi. Jadi masih mempelajari. Nah, di sini juga udah mulai banyak sulurnya teman-teman, sepanjang gini. Nggak, aku fokusin kameranya. Ini sulurnya ini yang mulai berakar ini nanti bisa kita potong dan kita pindahkan ke media tanam yang baru. Bisa ditanam secara konvensional atau kali ini saya mencoba akan saya pindahkan ke media hidroponik. Jadi karena saya nggak punya bibit dari bijinya, punyanya yang stekan pucuk kayak gini, apa sih namanya. Jadi untuk metode hidroponik nanti akan saya pindahkan dari sulurnya ini yang sudah berakar kayak gini teman-teman. Bagaimana cara saya memindahkan, tunggu ya, nanti akan saya tunjukkan. Pertama siapkan dulu tali, sama saya pakai rock wool bekas ya teman-teman, bekas saja, oke, nggak apa-apa. Yang bekas tanam yang biasanya ada beberapa biji yang sulit numbuh seperti ini. Nah, tali ini fungsinya untuk mengikat rock wool pada akar tanaman. Jadi sebelum masuk ke instalasi hidroponik,
akarnya itu harus menancap kuat di rock wool dulu teman-teman, agar tidak hanyut saat debit air hidroponik dinyalakan. Jadi yang bagian bawah ini kelihatan kan akarnya, ini dicapit dulu sama rock wool begini, dan kita tali secara manual dulu. Nanti pada akhirnya seiring berjalannya waktu, akarnya akan semakin tumbuh dan bisa melilit di bagian rock woolnya ini. Barulah bisa kita pindahkan ke instalasi hidroponik. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya diperbanyak dengan cara pindah tanam ke media tanam sekam dan sebagainya, bisa langsung dipotong. Tapi kalau untuk dipindah tanamkan pada instalasi hidroponik, pada baiknya kita akalin dulu agar akarnya bisa melilit media tanam rock wool ini, agar tidak hanyut nanti kalau dimasukkan ke instalasi hidroponik. Nah, seperti ini, dan ini bisa kita siram dan paling nggak sampai akarnya kelihatan ya teman-teman, kelihatan dari bawah sini. Itu tandanya tanaman ini berkembang, tumbuh. Nah, kalau misalnya masih kuncup seperti ini, kita biarkan beberapa hari dulu teman-teman. Ini terlalu kecil, jangan langsung dibungkus sama rock wool. Contoh yang sudah siap pindah ke instalasi hidroponik seperti ini teman-teman. Saya geser kameranya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah saya ikat ada 4-5 hari, akarnya sudah tumbuh keluar dari rock wool, dan dia seluruhnya semakin panjang, juga menumbuhkan tunas baru di seluruhnya. Ini nanti bisa kita potong dan siap dipindahkan ke instalasi hidroponik. Nah, pertanyaannya, apakah ketika tanaman dari induk seluruhnya ini kita potong, apakah seluruhnya ini bisa tumbuh dengan baik dan masih bertahan? Jawabannya nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Sudah ada beberapa ini yang siap pindah ke pipa. Ini juga. Bisa kita potong ya teman-teman. Nah, kita potong bersama dengan seluruhnya juga, jangan dipangkas ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke instalasi hidroponik. Nah, ini temannya sudah duluan masuk ke instalasi. Ini yang baru saya potong, saya masukkan dulu. Nah, seperti ini. Yang satunya juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan sulurnya saya ikutkan ya teman-teman, nggak saya gunting. Yang ini juga. Ini nantinya juga akan ikut berkembang kok. Contohnya kayak gini. Nah, ini yang duluan masuk instalasi dan sekarang sudah mulai tumbuh tunas baru juga. Akarnya juga sudah mulai kelihatan. Nanti di sini juga akan saya tali dengan rock wool. Sebagian sini juga. Jadi kalau misalnya dari indukannya ini sudah siap pindah tanam, ada tanda-tanda kehidupan, nanti akan muncul tunas seperti ini. Akarnya juga tumbuh di sebelah sini. Jadi gampang sekali untuk memperbanyak tanaman stroberi ini ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti akan saya update pertumbuhannya sama belajar juga. Ini baru pertama kali saya tanam. Saya belum pelajari berapa usianya dia mulai pindah tanam sampai berbunga, dan apakah masuk ke tanaman musiman atau bagaimana, nanti akan saya update. Ini yang udah duluan masuk ke instalasi, saya tunjukkan. Nah, akarnya sudah mulai gondrong teman-teman.
tanda-tanda kehidupan ya berarti ya ini. Semoga bisa tumbuh dengan baik. Udah mulai tumbuh tunas baru ini, akarnya putih bersih, mulai gondrong. Jelas kan perbedaannya teman-teman. Kalau ini yang baru masuk biasanya masih adaptasi dulu, agak sedikit layu kalau siang hari, tapi lama-lama dia juga akan bertahan kok. Nah ini yang juga yang sudah lama juga sudah mulai gondrong juga perakarannya. Nanti kalau misalnya udah benar-benar akarnya sudah melilit ke rokwolnya, nanti talinya bisa kita lepas. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlog saya pagi ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.